Orang bilang langit adalah batasnya. Salah. Tidak ada batasnya. Batasnya adalah tidak ada batasnya. Selamat datang di Saling Semprot. Batas suci ada batasnya. Musola. Apaan? Langsung gini, musola. Nah gitu. Gue nungguin. Dia mau nyanyi dulu, Oh, Wan. nyanyi, Nyanyi ya. lagu tahun dia. Sikat bang. Memori, tolong daku pergi jauh, janji takkan kembali memori. Tidak ada batasnya. Asik. Tidak ada drumnya. Hari Tidak. ini Tidak ada drum. sticknya. Kecilin dulu. Kecilin dulu, baru Yang bisa mana dulu. no? Satu. Berapa? Ini ya. 0 sampai 0. Nah, sip. Mang nyanyi lagi, Mang. Ih, Jarum coklat. Ya nggak laku. Lah kagak ada iklannya, ngapain nih nyanyi? Ngopo. Kali aja dateng ntar. ya, Itu lagu siapa sih tadi? Jarum coklat. Ih, yang itu. Oh, Ruth Sahanaya. di sana ya. Gua kira mah Jamrut. Mirip ya kau. Oh iya. Tono Tini. Kayak kesur. Oh. Siapa? Tono Tini. Itu sih. Enggak saya tahu biar kepikiran sampai pulang. Biarin. Yang bercinta di sawah kan? Iya udah enggak usah kasih tahu, berpikir sendiri sampai pulang. Nah. Aduh. Apa tidak ada batasnya tuh apa? Sesuatu itu tidak ada batasnya. Sesuatu tuh apa kan itu? Apapun. Abstrak itu. Apapun, Mang. Cita-cita sih. Lebih ke cita-cita tuh nggak ada batasnya. Semua itu tidak ada batasnya. Cita-cita apa sih definisinya? Asik. Asik. Kita main fundamental nih. Namen. Haruskah berupa profesi cita-cita tuh? Enggak. Cita-cita Haruskah adalah- berupa hobi? bisa semuanya. Cita-cita menurut gue ya, sebuah keinginan yang ingin dicapai, diraih, didapatkan, dimiliki, Ridander. dikuasai, Kayak sama dengan itu. dikuasai, dimiliki. Apa cita-cita diinginkan. menurut Maulana Hidayat? Sesuatu yang awalnya diinginkan, Lama-lama. kemudian direalisasikan dan didapatkan. Itulah cita-cita. Oh, bukan harapan itu. Harapan mah belum didapatkan. Oh, cita-cita? Dapat. Kan ada yang cita-cita belum tergapai. Cita-cita belum itu masih harapan, Nah, berarti bukan cita-cita. bukan cita-cita. Kalau sudah didapatkan baru namanya cita-cita, menurut Cita-cita Maulana. menurut Oh, saya, Menurut Beler. berarti. menurut Beler. Cita-cita adalah Cita-cita itu biasanya berhubungan dengan sebuah profesi. Oh, kalau lu langsung profesi. spesifik. Makanya dari SD ditanya cita-cita kamu apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi presiden, pengen jadi MPR gitu. Nah, biasanya itu tuh di doktrin dari awal memang selalu berbau profesi. Oh. Di Jarang luar ada profesi namanya apa berarti? di luar profesi jatuhnya harapan tetap. Saya punya tanah yang luas. Apa? Saya Cita-citanya pengen punya tanah yang luas atau gini dah. Ah, ya. Yang biasa kita ini, cita-cita gua kalau udah kaya pengen tinggal di desa. Nah, Oh, kaya tuh bukan cita-cita. iya. Tapi cita-cita kalau udah Pindah di kaya, desa. cita-citanya adalah pindah di desa. Iya. Tapi itu bukan profesi. Iya, biasanya kan gitu. Nah, menurut gua biasanya. itu tuh bukan profesi. Itu tuh bukan cita-cita. Itu tuh sebuah harapan ideal menurut Cita-citanya pengen naikin orang tua haji. gua. Bukan bukan cita-cita itu mah. Karena bukan profesi. Iya, itu mah keinginan dalam hidup menaikkan haji orang tua. Kalau menurut gua ya. Oke. Kalau menurut Ridwan Remin. Cita-cita. Ya. Angan-angan. Wah, lebih jauh lagi nyari nih. yang dua aja gua cita-cita. Jauh lagi nih, Angan-angan. lebih jauh lagi nih. Angan-angan aja cita-cita tuh impian. Ngabluwe gitu. Iya. Apa yang diinginkan aja. Lu pengen apa sih gitu. Tidak terbatas profesi, tidak terbatas hobi. Apapun kondisi yang diinginkan menurut gua itu bisa dibilang cita-cita. Sampai batas mana?
Masih angan-angan dia mah. Angan-angan, Misalkan- ngawang. Ngawang dia mah. Walaupun yang skalanya rendah gitu. Cita-cita gua pengen bisa masuk kantor jam 6:30 pagi. Kayak itu mah cita-cita bosnya dah. Bukan cita-cita pegawainya. Iya. Maksudnya Kalau masuk kantor tepat waktu mah. iya maksudnya tuh bisa bilang cita-cita apa enggak? Kan kata lu enggak terbatas. Iya, kayaknya. Contoh-contoh. Ridwan Remin, apa cita-cita kamu? Bahagia. Buset, jauh definisinya tuh sangat-sangat luas. Dia namanya juga ngawang, Mang. Jadi kan profesi apapun yang bisa bikin bahagia Masuk. udah bisa menggapai cita-cita jatuhnya. Hobi apapun yang dilakukan dan akhirnya berujung bahagia berarti tergapai cita-citanya gitu. Jadi semua itu adalah alat bantu untuk menggapai kebahagiaan yang gua nilai sebagai cita-cita gua misalnya gitu. Berarti Atau kebahagiaan orang tua adalah cita-cita hidup gua gitu. Jadi kan kerjaan gue sebagai dokter bisa bikin bahagia nggak orang tua gue nggak gitu. Kalau enggak berarti salah nih profesi gue. Terus nyari yang lain, mantri kali mantri. buset kotak. Antri. Ya berarti Masa nggak disimpulkan disemprot? Semprot si mantri. Iya, 3 cowok. Menteri. menteri. Berarti disimpulkan setiap orang cita-citanya bahagia gitu dong. Kan setiap orang punya- Beda-beda, tidak semua. Ada yang langsung pengen masuk surga, misalnya gitu. Berarti kan duniawi udah nggak ini dia. Mau bahagia mau nggak di dunia, yang penting gue masuk surga, misalnya gitu. Tapi kan tujuan masuk surga bikin dia bahagia. Gue pengen mencut-mencut perek aja. Pengen mecut-mecut. Emang nggak bisa. Tanpa dosa ya. Kamu di dunia nggak bisa ya man. Ada dosa tapi. Macutnya alasannya apa Lah, dulu? bebas aja kalau di surga apa ya mau mencut-mencut. Kaget gue perek lagi. Ini bidadari kali ya man. Perek. Lu tau gak arti perek sebenarnya? Lah dong dot. Enggak artinya. Apa? Lu tau, Mang? Enggak tahu. Perempuan eksperimen. Anjay. Mengandung cairan. Percobaan berarti ya perempuan percobaan. Cairan Iya. kimiawi berarti. Perex perempuan eksperimen berarti tulisannya K apa X? Bisa A, K bisa X. Oh X bisa ya. Itu cita-cita menurut Cita-citanya mecut perek. Ih kok gua? Ya orang pengen masuk surga, cita-citanya nggak selalu bahagia, man. Mungkin Oke. cita-citanya tidak ingin beribadah lagi, misalnya gitu, bisa. Nah itu bukan cita-cita Wan menurut gua Wan. Masa ada orang cita-citanya nggak mau beribadah lagi? Iya masuk surga biar nggak usah beribadah lagi. Jadi masuk surga bukan cita-cita, cita-citanya adalah tidak beribadah. Jadi masuk surga adalah jalan untuk menggapai cita-citanya tidak beribadah. Nah itu sama kayak kalau udah kaya pengen tinggal di desa Mang. Sebenarnya kaya bukan cita-citanya, Iya. tinggal di desanya itu cita-cita. Iya tapi kan itu tidak berhubungan sama profesi. Betul. Jadi kalau menurut gue mah apapun angan-angan yang lu miliki bisa disebut cita-cita. Betul. Apakah cita-cita harus digapai Wan? Mang? Pertanyaan bagus. Emang yang jelek gimana sih pertanyaan? Cita-cita gapai aja coba. Dari episode kemarin pertanyaan yang bagus soalnya gue pengen tahu yang jelek pertanyaan gimana sih emang? Yang tadi. Itu yang tadi jelek. Ih jelek banget itu. Pertanyaan yang bagus kayak MC murahan kalau juga moderator murahan. Iya, pertanyaan bagus. Menarik. Oh, I see. Mending langsung. Ini apa sih pertanyaan gitu? Nggak ada pertanyaan lain gitu. Ini Masa gini apa aja sih lu pertanyaannya nanya? bagus banget. Nah. Gini aja ditanya. Oke. Apakah cita-cita perlu digapai? Ridwan Remin, Maulana Hidayat. Sejatinya Oh, set. namanya cita-cita ingin didapatkan. Sejatinya. Harus berarti. atau tidak belum tentu. Gitu. Berarti nggak wajib digapai. Wajib. Kalau yang Remin bilang kan namanya ngablu gitu. Emang waktu kecil ditanya pengen jadi apa, jadi pilot, harus digapai? Enggak. Bocah ngablu itu mah. Gitu. Berarti Kalau dari tidak perlu digapai. Menurut Maulana Hidayat. Maulana Hidayat. Iya. Menurut Ridwan Menurut Remin? Muhammad Ridwan. Menurut Muhammad Ridwan? Kalau menurut gue tidak wajib digapai, tapi perlu diupayakan. Kan lu punya angan-angan itu berharap dengan lu memilikinya hidup lu akan lebih baik. Ya kan? Masa tidak diupayakan untuk hidup jadi lebih baik? Kalau tergapai atau enggak mah ya urusannya beda gitu. Nggak jadi kewajiban. Karena kan kalau kewajiban kesannya kalau nggak tergapai salah banget nih. Sengaja kan udah usaha. Misalnya lu startnya di sini nih. Set.
finishnya di sini. Terbalik kali. Finishnya di situ. Mulainya di sini. Di sini. Masa mundur, masa reverse. Ya kan, misalnya start lu di sini, lu punya cita-cita di depan sini. Tidak wajib nyampe sini, tapi kan berusaha untuk menuju sana mah perlu gitu. Supaya dengan lu nyampe tengah aja nih, hidup lu udah lebih baik daripada awal start. Ya enggak. Kalau lu nggak upaya apa-apa, lu masih di sini, angan-angan masih di sini. Oke. Terus yang di sini? Gimana nih yang di sini? Oke. Itu tidak perlu tidak wajib gapai, tapi perlu diupayakan. Karena lu tahu itu kayaknya bisa bikin hidup lu jadi lebih baik. Oke. Sekarang batas mengupayakan dengan batas sadar diri di mana seorang Muhammad Ridwan. Kita berupaya untuk jadi musisi. Batas rokok gua nih kebanyakan batasnya rokok gua astagfirullahaladzim. Dikit-dikit kudu dibakar, dikit-dikit kudu dibakar. Ribet banget. ngelinting kata gua, Wan. Apa batasnya? Batas dari mengejar impian atau cita-cita dengan realistis di mana ada orang pengen jadi seorang musisi, tiba-tiba dia latihan band, dia usahakan tampil sana sini, latihan gitar segala macam. Di titik mana dia menyadari ini nggak akan kekejar nih cita-cita gua. Atau mungkin selangkah lagi dia bisa jadi musisi besar. Nah, letak batas mengejar impian di mana? Seperti yang digambar-gambar, iya kan? Nih, pertanyaan yang bangsat nih. Karena muter-muter mah. Dia mau nanya tapi pengen keren juga anjing. Bukan. Nanya aja biar narasumbernya yang bagus. Itu pertanyaannya kan yang tadi. Gua ilustrasikan iya tuh tanya juga. Pengen keren juga. Bukan ditanya lagi. Pertanyaannya itu. Cuman gua kasih satu contoh. Seperti yang digambar-gambar yang kartun, yang ngegali, tahu gak luar? Iya, ngegali depannya emas. Nah, udah berhenti. yes, silahkan dijawab. Kagak lanjutin. Ya apa itu? Batas. Menurut gua pertama umur. Nah, umur. Ada hal-hal yang mungkin secara umur itu udah nggak ideal untuk diupayakan. Misal lu pengen jadi atlet gitu, tapi umur lu udah 36, udah nggak bisa gitu. Tenaga lu kalah sama yang latihan dari umur 3. Uset umur 3 udah latihan ya. Iya, misalnya lu baru pengen kepikiran jadi atlet tuh di atas umur 20-an gitu. Udah nggak bisa. Karena Tenaganya udah kalah gitu, refleksnya udah kalah. Ada hal-hal yang memang secara umur itu udah ada batasnya gitu loh. Tergantung jadi cita-citanya apa. Oke. Yang tadi contohnya musisi. Musisi itu kan nggak ada batas umur. Mau yang tua-tua juga bisa-bisa aja gitu. Batasannya misal di keluarga ngizinin apa enggak? Kalau dari awal nggak ngizinin, ganti keluarga. bukan ganti cita-citanya ya. Keluarganya diganti. Ya kan cita-cita pengen bikin lu bahagia, keluarga belum tentu. Ada batasan-batasan tergantung sama cita-citanya apa. Oke. Tidak konkret gitu jawabannya. Iya. Seperti ilustrasi Di gambar yang orang macul. di orang yang bapak-bapak sama anak ada yang ngelempar buku, ada yang lempar duit. Oh iya benar. Wawasan ya, pendidikan sama uang. Iya, kalau yang lempar buku itu lama naiknya tapi bisa ngedayuh kapal sendiri. Nah, gitu. kalau yang punya uang tuh uangnya habis, kapalnya nggak ada. Iya. Nggak ada ilmu untuk ngedayung. Padahal kan nih uangnya langsung aja kasih ke orang. Helikopter beli. Oke, itu manipulasi. manipulasi. Iya, biasa, Wan. Ini kerennya judul show ya, manipulasi motivasi. Idi. Keren juga loh. MM. Jus kali Udah dikeren-kerenin lu singkat. Itu menurut seorang Ridwan Remin. Iya, tergantung cita-citanya. Iya. Bangset. Rokok gak enak. Sampur tampil mau gak? Ngambek dia nggak dinyanyiin. Lu sih tadi nggak dinyanyiin. Ya kan emang hoki-hokian dari 12 batang ada 1-2 mah yang Reject. Iya, itu kalau dari gue batasan dari sebuah Umur cita-cita berarti. adalah tergantung cita-citanya. Oh. Apa dulu gitu. Iya. Gue nih kan yang dekat-dekat aja stand up komedian. Secara umur mah tidak ada batasan. Betul. Mau umur 60, 70 juga selama lu bisa napas mah. Bisa ngomong, bisa mikir mah bisa jadi stand up komedian. Ya. Tidak ada umurnya. Tidak ada umurnya. Yang ada umurnya apa? Oh, dai cilik. Ada batasan umur. Tuh. Karena ada ciliknya. Ada ciliknya. Kalau ciliknya dicabut, masih bisa lu kejar dai. Benar. Iya gak? Benar.
Menurut lu apa Mang batasannya untuk mengejar cita-cita? Menarik sekali nih. Sat, asik. Pertanyaan dari Muhammad Dhani baik sekali. Bukan Muhammad, nggak ada Ini Muhammadnya. Wahyu Nugraha. Nggak ada Muhammadnya, Wah. Sampai nasib berkata lain. Bentuk nasib berkata lain. Semesta akan membelokkan atau menghentikan. Jawaban yang bagus. Jawaban yang bagus. Jawaban yang malas soalnya. Jawaban yang bingung. Ya apa bentuknya? Yaitu akan lu nemu sendiri di mana waktu lu berhenti. Malas, jawaban yang malas. Akan nemu sendiri gitu. Jadi kan usaha itu nggak boleh berhenti sampai lu bertemu dengan yang namanya sukses. Sukses buat orang beda-beda. Ya betul. Di dalam sukses itu ada nilai bahagia. Nah, ketika lu cita-cita jadi pilot, Ya. so diusahain nggak bisa sampai kapan nih? Sampai nanti sebuah momen di mana ternyata lu menemukan sebuah kebahagiaan lain di selain pilot. Itu batasnya tuh. Itu batasnya. Kayaknya gua nggak bisa lanjut. Nggak bisa. Mending ini aja. Gitu. Oh, Ternyata dia dapat nih cita-cita pilot, tapi ternyata gini nih nggak bahagia. nggak sesuai sama Nggak yang gua sesuai. pikirkan. Itu nasib berkata lain. Berarti nggak bisa diukur dong kalau pakai tolok ukur kebahagiaan mah. Sulit. Kan kalau dia ada ininya umur. Banyak yang begitu. Yang mana? Yang seperti gue contohkan tadi, temen gue misalnya cita-cita jadi kejadian nih, jadi sarjana hukum, universitas bagus, dapet tuh, ternyata begini, akhirnya jadi desainer. Ternyata dia menemukan kebahagiaan lain selain mengenai hukum. Oke. Itu menurut gue. Oke. Seorang Muhammad Dhani, Bukan nggak ada Muhammad ya? Muhammad Dhani Wahyu Nugraha. Nggak ada Muhammad ya? Kenapa sih emang ada Muhammadnya ya? Iya, Enggak pengen ada Muhammad lu. Iya, tapi kan udah panjang banget. Wan Muhammad Dhani Wahyu Nugraha 4 suku kata Iya, gua. dan Wahyu Nugrahanya coret. Jadi Muhammad doang gua. Bagaimana menurut Dhani? Menurut gua letak batas kita mengejar sebuah impian antara realistis dan terus mengupayakan adalah ketika kita sadar betul bahwa apa yang kita upayakan tidak bisa dihitung atau dikalkulasikan dalam jarak yang dekat gitu. Misalkan nih, gue pengen jadi musisi, Iya. gue punya band, gue latihan berkali-kali, gue bikin lagu, tapi kok nggak meledak-meledak kok, tapi kok nggak tampil di sana sini. Oke. Nah, gue ngitung nih, kalau untuk gue pengen jadi seorang Ahmad Dhani dengan gue yang sekarang, gue kan ngukur apa aja yang dia lakuin. Nah, kalau dirasa berat kayaknya nih, gitu, harus masuk label ini, harus promo lagu ini, harus bikin lagunya kayak gini, dan dirasa dengan kapasitas gue sekarang, kayaknya nggak kekejar dah. Nah, kapan itu lu ngerasa kayaknya nggak kejar dah? Ya itu ketika kemampuan gue berbenturan sama batas idealnya. Idealnya kayak gini, kemampuan gue Oh, begini. berarti lu punya patokan dong. Gue punya patokan sendiri. Kayak awal nih Mang, gue sebelum jadi stand up comedian, kan waktu habis suci kan gue goyang tuh. Gimana goyang? Gimana gue ya? Ya anjing, salah juga gue keluarin. Aduh. Gitu, gue berani gambling gitu. Kalau gue kan ngasih target tuh setelah suci, kan gue tidak kunjung dapat kesempatan gitu untuk bisa hidup dari stand up comedy. Nah, gue di satu sisi gue punya keluarga, gue punya pasangan yang harus dikasih kepastian gitu. Nah, gue masang target diri gue sendiri. Kalau 2 tahun lagi gue nggak mencapai titik yang gue mau, misalkan kalau 2 tahun lagi gue nggak bisa dapet tabungan 100 juta dari stand up comedy, ya udah gue akan realistis untuk tidak melanjutkan cita-cita ini. Gitu. Jadi pas 2 tahun itu nanti dilihat, oh nyampe nih, gitu. Berarti lanjut. Kalau nggak nyampe 2 tahun berarti berhenti. Berarti gue berhenti. Jadi sebenarnya gue sendiri sih yang masang target. Kapan berhenti, kapan harus lanjutnya. Ini berarti menciptakan target-target kecil. Yes, betul sekali. Jadi impian lu misalnya gue pengen pergi ke bulan. Target kecil dulu. Kemana dulu tuh?
Matahari. Taman topi dong. Taman topi dong. Taman topi. Matahari. Itu target gede. Iya, jadi untuk mencapai jarak yang jauh banget kudu ada checkpoint kecilnya. Gue nyampe nggak sih ke yang ini dulu nih gitu. Oh nyampe, berarti masih bisa nih gue kejar ke sono kali gitu. Betul. Gitu. Tapi siapa tahu jadi kayak ilustrasi orang ngegali tadi tuh. Kenapa? Lu nggak tahu padahal mah sebentar lagi tuh dapet. Kan gue lanjut akhirnya. Enggak, kalau patokannya kayak gitu. 2 tahun ternyata di 2 tahun 3 bulan tuh ada callingan sama ini apa Dep Cepel. Buset. Iya. Udah cepel ngontak gua. Iya. Mau jadi opener gua nggak? Gitu. Gila Dep Cepel. Di mana? Di Florida. Di Markas Omika. Tetap 90 orang aja yang nonton. Kalau openernya dari Beler mah. Tapi bahasa Inggris, Wan. Bahasa Inggris. Guanya? Bahasa Inggris juga sama. Bisa ya gua bahasa Inggris. Gimana tuh? Kalau misalkan seperti ilustrasi yang lu sebutkan tadi, nggak apa-apa. Karena menurut gua mending lu mencoba tapi nggak dapat apa-apa. Artinya lu 1 poinnya. Dibanding lu tidak melakukan apapun 0 poinnya. Kan gua udah usaha nih. Kita nggak ada yang tahu mang di balik itu ada emas. Iya gak? Seperti nggak ada yang tahu di sebuah rumah ada emas 73 kilogram. 4. Udah dikurangin. Udah ditambahin. Info lu yang kurang. Salah. Moderator pengen keren banget susah. Moderator pengen keren susah ya. Kalau di poster juga, kok foto saya nggak lebih gede dari narasumber sih? Narasumber kecil ya 3 biji. Ini moderator sini 2 deh. Pakai jas segini, setengah badan. pakai jas kacamata. Itu tuh moderator pengen keren. Tanyanya muter lewan ya. Iya. Pertanyaan bercabang itu mang menurut gua. Iya, gua takutnya Iya. target lu kurang dikit sebenarnya apa-apa. dapet tuh. Gimana kalau berarti? Kalau misalnya kan ini lu mah berhasil hitungannya. Punya target 2 tahun, sebelum 2 tahun ada hasil makanya lanjut. Iya. Andai 2 tahun ini nggak berhasil nih, Iya. lu gua langsung kerja aja dah. Gitu. Apa kek gua? Nggak taunya 3 bulan setelah lu kerja ada telepon misalnya dari Panji Iya. langsung. Iya. Dan lu udah nggak stand up ya? Gua Iya. mau bikin show nih. Iya. Gua pengen ngajak lu gitu. Perasaan lu gimana nih? Gua mau show tapi kerjaan gua udah nggak bisa ditinggal ini. Ya nggak apa-apa. Gua akan berkomitmen sama keputusan yang gua ambil. Sorry bang, nggak bisa gue udah kerja. Ridwan Remin aja. Gua pasti ngelempar ke lu. Artinya gua komit sama keputusan yang gua ambil. Karena nggak ada yang tahu. Halo, Bang. Set. baru Wan. telepon ya. Wan mau nggak jadi opener gua? Kata gue malu mending kerja. Daripada gitu-gitu doang lu kelihatannya. Kerja mending. Lah kan emang kerjaan gua kayak gini Wan. Udah berapa tahun lu di New York? Gue lihat. Gue mah kerja lu. Gue cuma takut dikit lagi sebenarnya lu dapet gitu, Mang. Takut salah kalkulasi. Mbak Ida mah untungnya berhasil kan. Iya. Ih mang, nobody knows mang. Asik. Itu justru gue yang berhak ngomong gitu. Lu nggak berhak lah. Justru gue nggak tahu ke depannya ada apa yang bisa gue kan gini. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa gue kontrol ya target gue. Selebihnya setelah target ada sesuatu atau bergelimangan harta, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, siapa yang hidung? Nobody knows. Siapa yang hidung? Nobody knows. Iya, hidup pas siapa yang hidung, Bang? Iya. Nah, dari lu sendiri buat orang-orang yang punya target-target kecil kayak Beler gitu, yang pokoknya ini mah kalau nggak kecapai udahan gitu. Apa ininya? Itu makanya kunci yang gua mah tadi kuncinya 1 bahagia udah selesai. Susah parameternya Wan. Kalau lu bahagia udah berarti lu berhenti misalnya gagal nih ya. Dia berhasil sih soalnya mah. Misalnya lu belum berhasil nih, lu berhenti tuh. Ya. Kalau lu bahagia dengan berhenti, ya udah di situ berhentinya. Nggak ada yang bahagia ketika berhenti mang. Kan lu ngejar jadi stand up nih. Iya. Terus nggak dapet. Iya. Ternyata itu tidak membahagiakan. Lebih Iya. bahagia cari tempat lain. Itu parameter gua. Oh. Kalau parameter kan waktu. Iya, tapi kebahagiaannya itu loh susah dijabarin. Gua kasihan lu takutnya setelah selangkah lagi tuh
dapet gitu. Kenapa lu kasihan sama gua? Tapi kan yang bisa ada kesempatan kayak gitu 1 banding berapa Iya. orang, Mang. Banyak orang yang udah dicoba terus-terusan tetap gagal. Sampai meninggal juga tetap gagal. Lu udah ngelangkah mulu gitu. Iya. Bener. Iya. Iya. Nyadar diri kalau lu mah berarti ya. Iya. Udahlah, udah nggak bisa ini mah. Menurut gua emang harus pasang target sendiri. Harus ada batasan-batasan yang ditentuin sama diri sendiri lah. Kalau ditentuin sama orang mulu, kayak misalnya gue dengerin omongan lu aja, jalan mulu. Gue kerja kagak, stand up sukses kagak, di jalan aja. Jalan mulu. Mana ini orang yang bawa emas gitu. Kalau ketemu gara-gara dengerin omongan lu. Harus diri sendiri. Kalau lu ngerasa udahlah gitu, sampai sini aja batasnya, ya udah. Tapi emang harus terima sama apapun resiko dan manfaatnya sama keputusan-keputusan yang kita ambil. Yes. Oke lah, berarti beda-beda tiap orang ya. Sesuai dengan yang dia rasain aja. Kalau lu ada nggak berdua sesuatu yang sebelum jadi lu sekarang yang lu kejar, tapi tengah jalan lu tiba-tiba melipir ke yang lain? Siapa? Lu dah. Lu Mang. Sebelum jadi penyiar nih, ada Makanya gue bisa ngomong gitu karena gue kan awalnya tuh pekerjaan gue beragam. Pekerjaan gue beragam. Dari yang freelance bantu-bantu fotografer, terus kerja di peternakan, terus jadi jadi penyiar, balik lagi jadi reporter, penulis, balik lagi jadi penyiar gini. Karena gue ada unsur happy-nya, ininya nggak bahagia, belok sana belok sini gitu kalau gue, makanya. Tapi sebenarnya lu pengen jadi apa sebelum jadi penyiar? Awal-awal Iya. pengen director. Film. Lu upayain nggak? Enggak. Pengen doang, wah kayak pengen Mercy. Ngelabung nggak? Enggak. Dikit, tapi kan gara-gara udah ngedrop nggak bisa masuk IKJ dulu. Oh Berarti iya, ada berarti upaya. ada upaya batas tuh Pengen masuk IKJ. IKJ. Iya. Kalau nggak lolos, andai lu masuk, Mang, itu di gerbang ada emas. Di gerbang IKJ itu Ada emas, ada Mas. emas itu. Ih, lu mas langkah lagi tuh. Bapak gua nggak punya duit. Hah? Nggak punya duit masuk IKJ. Iya, berarti ada batasan. Cari tempat lain gitu-gitu yang bikin gue bahagia. Oh di sini aja dah. Sini gitu. Makanya gue bisa bilang kayak tadi. Oke. Berarti lu pengen jadi director film, habis itu terbentur oleh keadaan, akhirnya lu nyari apapun yang bisa bikin lu gerak dan hidup. Iya. Nemulah nih sekarang penyiar, Iya. udah puluhan tahun dan lu ngerasa happy di situ. Iya, kayak gitu. Oke, kalau lu Wan, Ini jadi dai gue makanya. dai dia dulu. Iya. Oh iya bener dia main Udah, ceramah gua dia. main ceramah gua mah. Ada di stand up comedy show One by One yang bisa kamu beli digital downloadnya. Nah, Benar. Muncul nih L-shape-nya. Sup. Ikutan lo Iya. lomba-lomba. Pengen jadi dai, Mang, gue mah karena ngelihat referensinya aja. Oh, ternyata keren juga ya, punya value yang lebih tinggi dibanding umat-umat yang lain gitu. Dia mah Padahal sholatnya sama 5 kali sehari, baca Qurannya sama. pengen terlihat lebih mulia gitu ya. Iya, tapi value-nya tuh bisa lebih wah dibanding umat-umat yang lain gitu. Cuma kan batasannya itu, batasannya ternyata belajar yang lebih dalam itu semakin kita tahu kan semakin banyak kita merasa tidak tahunya. Asik. Jadi ini kalau gue terusin nih gue harus makin taat nggak? harus jadi cerminan gue nggak mau. Gue pengen jadi diri sendiri aja. Gitu. Oke. Berapa lama lu Wan menyadari hal itu? SMP Berarti selama ini yang lu tempuh berapa lama untuk jadi dai? itu dari kecil, dari sebelum SD kan ngajinya dari sebelum SD. SD sampai kelas 1 SMP masuk pesantren, terus cabut dari pesantren. Udahlah normal aja, jadi warga sipil aja lah gitu. Iya, kenapa triggernya? Triggernya kenapa? Berhentinya ya karena nggak ini aja, mikirin masa depannya aja, nggak bisa kalau misalnya gue nanggung beban segitunya. Buset, SMP udah mikir gitu Udah ya? mikir gitu SMP lu? Gue mah SMP agak tua nih. Sekarang aja nih lebih muda. Lah, Benjamin Button. Berarti Iya, lo Bang. SD SMP ngapalin ayat tuh ya? Ngapalin ayat, Iya untuk Ya, menjadi hafal. untuk jadi dai itu. hafiz gitu. Iya nggak tahu belajar jadi dai itu gimana? Ngapalin, ada usaha kesananya apa?
Ya ikut lomba-lomba pidato, Mang. Dulu kan taunya ini mah cuma ngapalin skrip doang. Gak taunya kan dai yang bener mah. Ya lu ilmunya harus ada dulu, baru nyampein apa yang lu tahu. Bukan yang ngapalin skrip gitu. Lu lomba pidato. Lomba. Lomba pidato. Kayak apa? Kayak ada orang pidato dilombain. Nah, Terus ngomongnya gimana? Kayak ceramah. Ini namanya lomba pidato ya ceramah. Gimana sih? Pidato lu. Ya kayak dai cilik lomba gitu gimana sih? Kalau ceramah kan ngomongin agama. Kalau pidato lu? Ya sama. Oh, sama. Namanya doang lomba pidato mah. Biasanya mah ceramah agama, bocah-bocah kecil SD. tapi lu berpikir waktu itu Wan, bisa nih gua berpeluang jadi pemuka agama saat itu? Ternyata beda apa yang gua lihat tuh kan nilainya seseorang ini kalau udah nyampe sini bakal kayak gini misalnya gitu. Value-nya lebih tinggi, dihormati segala macam, didengar gitu. Dia Yang gua tahu dulu caranya adalah untuk menjadi ceramah. Yang gua tahu ceramah itu ngapalin skrip. Oke. Bikin gitu. Nggak taunya kan semakin kita tahu, enggak lu ceramah tuh lu harus beneran misalnya apal Quran lu semua gitu. Surat berapa harus tahu maksudnya apa, intisarinya apa, lu harus tahu gitu. Udah dijalanin sama lu, makanya lu bisa ngajarin orang. Bukan cuma bikin skrip gitu. Nah, habis itu aduh susah ya sampai jauh gitu mah. Udahlah biar yang lain aja yang value-nya gede gua. Jadi umat biasa aja gitu. Dia pikir ngapalin skrip doang. Iya kan ceramah begitu basicnya. Iya. Sama kayak stand up juga gitu dibilangnya. Ini mah bikin materi aja terus diapalin. Gatonya kan hari-harinya dijalanin. Oh. Misalnya lu kesel sama apa yang terjadi di sekitar, kan lu mau bener ketemu sama yang keselnya. Bukan cuma lu ngawang-ngawang nulis lucu gitu. Berarti lu di umur berapa Wan berpikir lu jadi stand up comedian ah? Wah itu mah udah lulus sekolah tuh itu mah. Udah Kuliah. kerja, gua udah kerja. Kuliah? Kerja dulu gua. Kerja dulu dia karoseri kan Mang? Enggak, maksudnya mikir stand up tuh dari kerja, bukan kuliah. Gua kuliah gara-gara stand up duitnya. Jadi sebelum stand up kan berarti ada impian lain nih. Band. Oh. Itu yang akan jadi materi dari stand up comedy show Biduan. Oh, biduan. Ada L-shape-nya di sini. Semua tuh perjalanan hidup gue jadi materi bang, nggak nulis, nggak di skrip nulis gitu. Itu mah hal yang kita jalani kan. Yes. Ya, oke. Begitupun dai. Nah, kayak ketemu stand up mirip-mirip sama dai. Perjalanan hidupnya gue punya, nulis skripnya gue bisa. Value-nya kan lebih tinggi dibanding umat-umat ono sama gue. Keren. Ceramah juga ya Wan ya. Dengan versi lain. Iya. Iya benar. Iya mirip-mirip. Akhirnya tercapai apa enggak sebagai dai? Ya tidak tercapai. Tapi kan di tengah jalan gue tahu saking pusingnya, oh ternyata apa yang gue inginkan tuh bukan lewat jalan yang ini nih gitu. Kalau untuk dapat value yang berbeda di mata orang lain kan nggak harus jadi dai. Bisa Jadi macam-macam. moderator Moderator keren iya. yang Jadi fotonya bisa paling gede. value-nya. Lu ada gak uset tiup gua? Apaan? Semua. Enggak apa-apa, biarin. Nggak mau mati ya. Ih, parah dia mah. Ya semut doang. Asik. Ide. Parah lu. Tahu tuh reinkarnasi engkongnya ya. Iya. Lah gongo doang. Setara semut engkongnya Bang. Parah banget lu. Iya. Ada gak di sekitar lo, teman-teman lo atau orang kenalan lo yang cita-citanya dari awal sampai sekarang terwujud? Nah, Cita-cita dari awal terwujud. entah keluarga, entah temen. Wah, Susah juga kan kita nggak tahu cita-cita orang. Cita-cita tuh kadang gonta-ganti soalnya. yang kita tahu ya. Yang lu tahu aja kayak dulu pengen dulu tuh dia pengen obses, ini. dia obses ke ini nih, terus sekarang terwujud gitu. Sampean. Ada gak? Temen ya? Ya atau lingkar keluarga lu? Kayaknya lebih banyak yang nggak terwujud ya. dibanding yang terwujud mah. Ada gak? Terwujud. Iya apa ya cita-cita. Dari kecil pengen itu, sekarang Gak ada kayaknya kalau gue mah. Orang yang waktu kecilnya pengen apa sekarang jadi apa. Kayak dulu aja teman-teman gue yang misalnya angkatan sama gue yang pengen jadi anak band gitu, yang mainnya jago, yang gue akui emang jago gitu. Sekarang juga nggak jadi anak band, pada kerja. Ngeband emang cuma buat ya tongkrongan aja, buat happy-happy. iya, 17-an paling. Segitu jago gitu. Iya. Ya, Lu? nggak Nggak ada. ada. Malah pada belok-belok gitu. Kuliahnya apa, jadinya apa? Kenapa ya orang-orang berubah cita-cita ya? Nasib, berkata lain. Susah dikejarnya kalau udah Orang mana sih begitu. nasib tuh ini omongannya beda-beda. Iya. Kayak teman gua, sekolah di AMI. Award. Kan udah AMI depannya, akademi
Akademi apa, Mang? Lanjut, Bang. Maritim. Maritim Indonesia. Oh, Akademi Maritim Indonesia. sekolah ABRI, sekolah TNI gitu. Pelayaran. Pelayaran. Oh, Kayak AIP kan dulu pelayarannya negeri, ini swastanya gitu. Kerja di bandara. Tuh. Tapi kan berhubungan dengan layar, ngetep layar. lah dia kan berhubungan dengan ngetep layar, Bang. Jangan salah lo. Iya, teman-teman gue tuh belok-belok semua dah. Pindah-pindah gitu maksudnya. Iya. Apa jadi apa jadi apa. iya, Iya. sesuai kebutuhan juga kan ada Iya. mepet-mepetnya. Salah satunya itu umur, kebutuhan keluarga, ekonomi. Iya bener. Hmm. Lu ada teman lu yang Ada sih. cita-citanya tercapai? Cita itu tercapai. Dari dulu pengen jadi dokter. Jadi dokter? Sekarang jadi dokter dia. Praktek? Praktek. Oh, ada dia. Ada. Pinter, emang kelihatan pinter dari SMP. Dari Bang. Dari kecil SMP. pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Kelihatan pintar tuh gimana sih? Oh, gue nyontek mulu dia. Bener. Pinter, Wan. Setiap pertanyaan guru dia berhasil jawab. Nilai-nilainya selalu tinggi. Apalagi tolak ukur selain itu. Absen gak pernah bolong. Gitu. Jadi itu menurut gua yang mungkin satu ya dari sekian Iya banyak teman kan? gua, satu yang pengen jadi dokter akhirnya terwujud jadi dokter. Gokil sih gua. Berarti kan dia menahan segala bentuk belokan-belokan itu, Bang. Godaan pengen jadi ini, pengen jadi itu. Wah, dia labas tuh supaya akhirnya Jadi terwujud. dokter. Jadi dokter. Tapi menurut lu kenapa orang-orang pada berubah ya? Kalau misalkan setiap cita-cita terbentur dengan realita, berarti ujung-ujungnya kita tuh tidak punya cita-cita, Wan. Akhirnya ujung-ujungnya kita menjalankan apa yang di depan mata doang. Iya gak? Nih, setiap orang punya cita-cita. Moderator ini kita nggak dikasih ngomong. Karena lu kelihatan bingung. Maka gue butuh penjelasan lebih. Kita nggak dikasih ngomong. Tolong, Menet. Acara webinar ini tolong. Iklan, Menet. tolong iklan. Moderatornya ngambil panggung semua. Udah ada manggilnya Wan ini. Tapi ini lagi nih, Mang, ini lagi. Kita nggak kapan ngomongnya kita. Karena narasumbernya masih mencerna. Kerasa banget gitu kayak anjing gue mau maju anjing. Tai. Ya udah coba jawab. Mang. Apaan yang dijawab dong? Udah lupa pertanyaan. Kalau setiap orang punya cita-cita terbentur dengan realitas, berarti sehakikinya setiap orang tuh nggak punya cita-cita. Dia menjalankan apa yang di depan mata doang. Pengen jadi pilot orang. Ya enggak gue pantai ini bener. Ya kan tadi nge-callback yang tadi. Berarti nggak perlu ada cita-cita ya? Si asik si Lalalala. si. Enggak kan cita-cita kalau definisinya kan dari tadi beda-beda. Kalau menurut gua mah cita-cita mah hayalan aja, angan-angan aja. Tidak perlu digapai tapi perlu diupayakan. Iya. Nah, ada batasan-batasan tertentu sampai kita akhirnya ya udah ini mah jadi hayalan kita aja terus gitu. Iya. Realitanya mah jalanin gitu. Iya. Ada pelan-pelan meskipun misalnya kesannya kita meninggalkan cita-cita kita nih dengan menjalankan realita, tapi mah dikit-dikit mah ada tetap ngedekat ke situ mah gitu. Walaupun tidak terwujud. Enggak serta-merta langsung ditinggalin. Misalnya anak band gitu. Ah, gua kerja di bank aja dah gitu. Tapi kan di kantornya bisa jadi ngeband yuk. Ini biar di acara kantor kita ada ininya nih. Enggak manggung di Sandrenalin tapi HUT kantor manggung, ada masanya juga gitu. Jadi enggak serta-merta meskipun menjalankan realita ininya ditinggalin. Cuman tahu batasan. Gua nggak bisa jadi apa yang gue inginkan kayak waktu pertama kali pengen nih. Soalnya kayak Michael Jackson gitu, nggak bisa gue segitu mah. Tapi kayak misalnya yang kecil-kecil mah di kampung mah kayaknya masih kegapai nih bisa gitu. Lu, Mang? Apa tadi pertanyaannya? Ya, Wan, ulang, Wan. Berarti nggak perlu ada cita-cita. Iya. Pada akhirnya. Iya. Tapi perlu sih buat jadi pematik hidup gitu, Mang. Kenapa gini? Biar lebih keren dari dia. Ada gestur. Pematik lagi. Bukan pematik. Jadi- Iya, sebenarnya kan kayak alam semesta ini lihat nih. Alam semesta ini. Langsung Doctor Strange lu, Doctor Strange. Langsung kalah nih gue nih. Alam semesta ini kan sebenarnya bekerja tuh sesuai Kalah nih gua. dengan kodratnya sebenarnya mah gitu.
Meskipun kita terobak-abrik dalam lautan ketidakpastian ini. Terlalu banyak ekor. Kadang kaki di kepala, kepala di kaki juga. Gimana caranya bintang tamu jadi lebih keren dari moderator? Padahal poster lebih kecil ya. Ya cita-cita mah harus ada namanya